sistem demokrasi itu penting gak sih untuk juga keberlangsungan pemilihan nanti? Kita tuh harus milih tuh yang benar gitu. Kita lihat track recordnya, prestasinya. Itu sih salah satu profil impian. Nah, kalau dari lu Van gimana? Ada gak? Gue juga setuju gitu. Dan paling yang perlu di-highlight adalah halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU RI dengan edisi khusus pemilih muda nih. Nah, mungkin akan sedikit berbeda dari podcast KPU RI sebelumnya karena hari ini host dan bintang tamunya juga berasal dari mahasiswa-mahasiswa universitas di Indonesia ya. Nah, dengan gue Vanessa Aprilia, mahasiswi broadcasting semester 8, akan ditemanin sama salah satu mahasiswa juga dari salah satu universitas di Indonesia. Ada Mas Firly. Mungkin boleh perkenalan dulu Mas ke teman-teman pemilih semua. Ya, halo teman-teman pemilih. Perkenalin gue Firly Amar Naswa, biasa dipanggil Amar, dan saat ini gue semester 4 di Universitas Negeri Jakarta. Nah Mar, gue boleh tahu gak sih lo di UNJ tuh jurusan apa? Di jurusan Ilmu Komunikasi. Semester? Lebih tepatnya itu di semester 4. Ya. Berarti untuk peminatannya tuh udah milih atau belum Mar? Untuk peminatan kemungkinan itu di semester depan, kayak di semester 5 kemungkinan atau di semester 6. Kalau untuk saat ini belum ada. Tapi untuk plan mau kemananya udah tahu nih? Kalau plannya kemungkinan antara ke public relation atau ke broadcasting. Berarti yang modelannya tuh kayak gini ya? Ya, kurang lebih kayak gini. Oke. Mar, kita kan lagi bahas pemilu nih. Kebetulan beberapa tahun lagi kita akan melaksanakan pemilu juga di tahun 2024, tepatnya di hari Rabu 14 Februari 2024 nih. Nah, Mar, lo udah punya pengalaman dalam memilih gak sih di tahun 2019 kemarin? Kalau gue pribadi waktu 2019 itu belum milih, Evan. Belum milih. Ya, jadi belum punya pengalaman terhadap pemilu itu kayak gitu. Tapi saat itu udah cukup ngikutin euforianya gak di 2019? Kalau ngikutin euforianya juga kayaknya belum, karena belum kayak belum tertarik ke arah pemilu gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, gak usah lah, ngapain juga gitu. Berarti belum sempat nyari tahu banget. Iya, belum sempet. Tapi kalau barengan sama teman-teman nih, misalkan teman-teman lo ada yang emang udah milih juga. Ya. Ada gak sih obrolan-obrolan dia pas gue tuh kemarin milih tuh gini loh gitu. Dan ada gak sih obrolan kayak gitu di lingkupan pertemanan lo? Nah, kebetulan lingkup pertemanan gue tuh yang umurnya tuh seumuran sama gue semua. Gitu. Jadi pas kemarin 2019 tuh belum ada yang milih. Oke. Iya. Berarti kalau teman-teman lo nih sama nih nasibnya kayak lo juga. Iya, gitu ya? Baru nanti tahun depan baru bisa milih. Oke. Nah, kalau misalkan kita lebih intim lagi di konteks keluarga nih. Ya. Ibu bapak di rumah tuh ngikutin banget gak sih euforianya atau kayak ya udah gitu? Kayak itu lebih ke ya udah gitu, biasa aja gitu, nggak euforia banget, nggak kayak harus ini itu nggak sampai kayak gitu. Oke. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin soal berarti lo belum sempat milih, berarti lo tuh masuk ke dalam kategori pemilih pemula ya? Ya. Karena belum sama sekali ngerasain pemilu. Dan juga baru nanti 2024 baru jadi start jadi ini ya teman pemilihnya. Iya, benar. Nah Mar, kita kan sebagai mahasiswa nih pastikan kalau Amar juga sedikit ingat gitu kan, peran mahasiswa itu kan salah satunya adalah sebagai agent of change gitu ya, sebagai agen perubahan. Nah menurut lo nih Mar, terkait keberadaan kita sebagai mahasiswa tuh penting gak sih untuk sama-sama bisa memilih pilihan yang tepat di pemilu 2024 nanti? Kalau menurut gue pribadi itu penting sih, karena kan jatuhnya kita nanti milih adalah orang-orang yang akan meneruskan bangsa ini selanjutnya gitu kan. Kayak jadi kita tuh harus benar-benar memilih dengan memperhatikan dianya siapa gitu loh. Kayak kita bisa lihat track record dia, kita bisa lihat prestasi-prestasi dia, kita bisa lihat visi misi dia gitu loh. Kalau emang sesuai dengan hati nurani kita, ya udah kita pilih dia. Tapi kalau enggak, ya kita cari yang sesuai dengan hati nurani kita, dan jangan sampai golput. Karena benar. Setuju. Karena kan itu kan buat
masa depan bangsa kita, daerah-daerah untuk 5 tahun kita. ke depan ya. Iya, Oke. benar. Nah, kalau lo sendiri nih kira-kira persiapannya untuk pemilu 2024 nanti itu gimana? Persiapannya sejauh ini sih masih bisa dibilang masih awal-awal banget karena baru ya baca-baca sedikit tentang siapa aja yang bakal maju, terus ngelihat dia gimana ke belakang-belakangnya tuh dia tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi kayak baru sedikit lah. Berarti dikatakan udah mulai cari-cari informasi Ya, ya mulai gitu. cari-cari informasi. Oke, berarti kalau kita ngomongin pemilu, kita berarti juga ngomongin soal demokrasinya juga. Ya, Nih. benar. Bener gak sih nih teman-teman Iya, pemilih? teman-teman pemilih. Pasti kan dari kita pemungutan suara, kemudian udah ada hasil, kemudian diakumulasikan juga nih ya Ya. voting-votingnya akan memunculkan satu pemimpin baru. Gitu. Ya, benar. Dari lo sendiri tuh melihat sistem demokrasi itu penting gak sih untuk juga keberlangsungan pemilihan nanti di 2024? Ya, sistem demokrasi jelas penting lah. Maksudnya kan demokrasi itu kan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat gitu kan. Semuanya itu ada di tangan rakyat. Jadi rakyat yang menentukan kembali gitu. Nih kita mau siapa nih pemimpinnya nih gitu kan. Jadi kayak sistem demokrasi itu tetap penting di Indonesia karena rakyat juga kan yang nentuin. Maka dari itu sebagai rakyat kita tuh harus milih tuh yang benar gitu. Kita lihat track recordnya, prestasinya. Jadi biar di kemudian hari kita tuh nggak nyesel kayak aduh kenapa gue milih dia ya, ternyata dia begini dia begitu, ya salah sendiri kenapa nggak dicari tahu lebih dulu. Oke, Kayak berarti gitu. itu alasannya juga biar nggak ada golput ya. Iya, Oke. benar. Nah, teman pemilih, obrolan gue sama Amar akan berlanjut, tapi kita jeda dulu ya. Oke, Jangan siap. kemana-mana, tetap di podcast KPU RI. Halo teman pemilih, masih bersama dengan gue dan Amar di podcast edisi khusus pemilih muda nih. Nah, karena juga podcast ini disiarin secara digital juga, nah kita coba bahas demokrasi dari pemilu ke arah digitalnya juga nih. Oke, Mar, gue mau siap. tahu dari pendapat lo nih. Sekarang itu kan untuk persiapan pemilu 2024 itu udah mulai banyak diinformasikan di media nih. Ya. Nah, apa aja sih hal yang udah mungkin lo ketahui untuk pemilu nanti? Entah misalkan, ketika lo mau milih ada tahapan-tahapannya dulu nih, atau gimana Mar yang sejauh ini yang udah lo tahu gitu? Kalau tentang pemilih ini sejauh yang gue tahu ini sih Van kan kita nanti kan gue juga sebagai pemilih pemula kan datang ke TPS memilih, terus juga mencari tahu tentang informasi dari beberapa calon yang akan maju gitu. Mungkin lebih kayak gitu sih, masih awal banget sebenarnya. Oke, berarti masih coba untuk ngikutin nih. Wah, Iya. nanti 2024 pemilihannya akan ada berapa partai mungkin Iya, ya. masih mengikuti alurnya aja. Jadi belum sesuai yang pastinya lah. Jadi masih berubah-ubah. Oke. Nah, Mar, kalau kita lihat juga partai-partai sekarang ini kan juga masih mau mendaftarkan calon ya. Iya. Itu sampai di tanggal 14 Mei. Ya. Gue juga mau remind juga nih ke lo. Mungkin ini juga udah lo tahu apa belum sih kalau misalkan pemilu 2024 itu akan ada di tanggal 14 Februari, tepatnya di hari Iya. Rabu 2024 gitu. Jadi misal lo belum tahu, lo jadi udah tahu Iya, nih udah karena udah tahu. terinfo. Oke, Mar, gue mau tahu nih dari pendapat lo juga, sekarang itu kan partai udah banyak banget anak mudanya ya Iya, yang ada benar. di dalam partai itu. Ada gak sih sesuatu hal yang akhirnya bikin lo tertarik untuk membahas gimana euforia pemilu 2024? Karena sekarang tuh udah banyak digandrungi sama anak-anak muda nih di Iya, dalam iya. parpolnya. Dari lo sendiri melihat partai politik yang udah banyak generasi mudanya tuh gimana sih, Mar? Kalau menurut gue tentang hal itu berarti partai politik itu menyesuaikan dengan kondisi sekarang gitu. Oke. Partai-partai tersebut beradaptasi lah, lebih jelasnya beradaptasi dengan memanfaatkan anak-anak muda yang lebih ke arah gadget, lebih ke arah teknologi segala macamnya. Jadi dia memanfaatkan hal-hal tersebut untuk ya membuat citra baik partai politiknya, lebih kayak gitu sih. Nah, terlebih lagi nih, ini juga informasi buat teman pemilih, kalau 60% nanti yang memilih di tahun 2024 itu didominasi sama Gen Z nih kebetulan, Mar. Jadi memang yang seusia kita itu udah makin Mendominasi, banyak ya. iya. Oke, Mar, gue mau nanya nih, parpol yang ideal bagi lo tuh yang kayak gimana sih? Kalau parpol ideal bagi gue tuh Van
gue belum bisa jawab sekarang karena gue masih benar-benar mencari tahu gitu tentang parpol ideal gitu, maksudnya yang sesuai dengan hati nurani, yang sesuai dengan kemauan gue, yang sesuai dengan keyakinan gue tuh gue masih nyari tahu gitu. Jadi belum bisa jawab bahwa parpol ideal menurut gue tuh ini itu belum bisa jawab untuk sekarang. Berarti dalam artian lo belum ada bayangan sama sekali Iya, ya, belum kayak ada bayangan. parpol ideal tuh kayak gimana. Nah, Iya. Tapi tuh sebenarnya sekarang kita udah bisa banyak akses informasi sih Mar, terkait kayak parpol ini tuh menyediakan visi misi yang seperti ini gitu dari sosmed apapun, Instagram, Twitter, YouTube, bahkan sekarang tuh udah banyak banget lembaga-lembaga NGO juga yang mereka tuh memfasilitasi kita untuk cari tahu nih terkait pemilu 2024 gitu. Kemudian gambarannya, bahkan lo juga bisa visit sebenarnya ke website ataupun sosmed si parpol gitu. Jadi kalau dari lo sendiri tuh udah terdaftar belum sih? Karena kan lo udah punya KTP nih. Ya. Apakah lo udah cari tahu juga apakah lo udah terdaftar sebagai pemilih atau belum? Cara taunya dari Nah, jadi gini, di KPU kebetulan difasilitasin dengan website yang lo bisa cek dari menggunakan Nikloni di web cek dptonline.kpu.go.id. Nah, ini teman-teman pemilih juga yang masih bertanya-tanya kira-kira gue udah bisa milih belum ya di 2024 ini, karena kan Amar juga nih berarti Baru kategorinya pemilih pemula ya. Iya. Mungkin juga teman pemilih juga ada yang sama kayak Amar dan kayak masih bingung, itu bisa banget cek di website yang tadi, cek dpt online.kpu.go.id. Jadi lo bisa cari tuh data-data lo apakah gue udah bisa milih nih di 2024 nanti gitu. Oke teman-teman pemilih, jangan kemana-mana, gue sama Amar masih akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, tetap di KPU RI. Halo teman pemilih, masih kembali bersama dengan gue Vanessa dan juga Amar. Barangkali teman pemilih tuh lupa siapa kita berdua. Ya. Jadi gue Vanessa dari mahasiswi Broadcasting Universitas Mercu Buana dan ada bintang tamunya dari Amar. Ya, gue Firly Amar Naswa dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, karena ini adalah edisi khusus untuk pemilu 2024, edisi pemilih muda, jadinya kita take over nih dengan mahasiswa sebagai hostnya dan juga bintang tamunya juga. Oke. Nah, Mar, tadi kan kita udah ngobrolin beberapa hal seputar demokrasi gitu, kemudian euforia pemilu, kemudian tadi ada bahas juga tentang partai politik ideal menurut Amar tuh gimana. Nah sekarang tuh ada beberapa pertanyaan yang datangnya tuh dari netizen juga nih Mar. Oke, nah pertanyaan pertama ini dari Mumung 140. Nah dia tuh nanya, apa kriteria profil pemimpin Indonesia menurut kita berdua nih. Jadi mungkin boleh dari Amar dulu nih kira-kira kriteria profil pemimpin Indonesia tuh kayak gimana sih Mar? Pemimpin berarti kemungkinan besar ini arahnya ke presiden ya. Betul. Oke. Berarti kalau misalkan dari gua pribadi sih, kalau untuk presiden itu lebih ke arah omongannya yang sesuai ketika dia lagi apa namanya, kalau masa-masa sebelum pemilihan. Kampanye gitu. Iya, lagi kampanye gitu. Kata-katanya, citranya itu dibuktikan ketika dia kampanye dan ketika sesudah dia menjabat sebagai presiden, itu seharusnya kata-katanya atau hal yang ingin dia lakukan itu seharusnya bisa dibuktikan dengan baik, dengan jelas. Nah, itu sih salah satu profil impian. Nah, kalau dari lu Van gimana? Ada gak? Kalau dari gue sih kriteria profil pemimpin ya. Ya tadi kayak yang udah lo sebutin beberapa. Gue juga setuju gitu. Dan paling yang perlu di-highlight adalah jadi pemimpin itu kan gak gampang ya. Dalam artian kita bukan cuma nampung satu atau hidup dua orang, tapi banyak banget gitu. Satu Indonesia ini tumpuannya hanya ada di satu orang ini gitu loh. Jadi ketika dia punya visi misi gitu, ketika dia punya impian yang memang akan dia capai, ketika dia menjabat itu harus benar-benar bisa dijalankan dengan baik gitu. Dan yang paling utama adalah mengutamakan juga nih kesejahteraan juga buat rakyatnya gitu. Karena kan ya dia juga dipilih dari kita-kita juga ya kan, dari rakyat, kemudian ya dia bekerja juga untuk rakyat. Jadi perlu banget sih ditanemin
tujuan utamanya yaitu bekerjanya untuk rakyat gitu. Oke, siap. Bukan untuk kepentingan pribadi ya. Betul banget, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, barangkali teman pemilih juga punya kriteria profil Ya, juga nih, ya. punya kriteria sendiri-sendiri. Itu boleh banget tuh di-share bareng kita juga Ya. nih. Oke Mar, next ada pertanyaan lanjutan dari PPK Cipongkor. Oke. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana pemilih muda memanfaatkan ruang sebagai penentu demokrasi Indonesia nih? Berarti kayak lo dan gue lah ya Yeah. gitu sebagai pemilih muda. Gimana sih andil kita dalam demokrasi untuk katakanlah untuk pemilu 2024 ini? Untuk andil kita berarti sebenarnya kayak peran kita dalam demokrasi tahun ini tuh mungkin menurut gua kita sebagai mahasiswa sebagai orang pada umumnya kita melaksanakan pemilu, kita ikut ke TPS, kita mencoba memilih yang sesuai dengan kriteria kita seperti itu kan. Nah, selanjutnya dalam pemilihan itu kita menentukan yang benar-benar dengan hati nurani kita nyari-nyari dulu nih terlebih dahulu prestasi dia, Betul. track record dia seperti yang di awal yang tadi gue bilang segala macam dengan dia. Kalau cocok ya kita pilih. Lalu andil yang kedua menurutku tuh kita bisa ini sebagai julukan mahasiswa agent of change, agen perubahan. Kita bisa menjadi agen perubahan di demokrasi ini. Kita bisa memanfaatkan itu dengan cara kita bisa membantu untuk menghilangkan keburukan-keburukan demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia, contohnya money politik dan atau kebodohan-kebodohan yang masih terjadi di masyarakat gitu. Sebagai contoh kayak ayo nih ikut sini aja, coblos sini, udah nggak usah nentuin pilihan lu, ikut sini aja. Nah, bodohnya masyarakat begitu tuh masih banyak yang mau aja gitu kayak ngikut. Oh yaudah, gue ngikut rame aja, gue ngikut ini, yang lain pada ngikut ini, gue ngikut ini, kayak gitu. Setuju. Nah, seharusnya mahasiswa tuh bisa Ikut menanggulangi hal itu iya gitu. Dan ranahnya tuh nggak harus kayak kita ngadain seminar atau apapun. Kita bisa mulai itu dari keluarga kita aja terlebih dahulu, keluarga kita atau lingkungan kita gitu. Kayak misalkan keluarga kita ada nih yang masih kepancing sama omongan-omongan orang, kayak kita tuh bisa ngasih tahu ini loh, seharusnya kita tuh cari tahu terlebih dahulu gitu, jangan dengerin omongan orang. Dan atau kita bisa ke tetangga-tetangga kita, kayak istilahnya masih di lingkup-lingkup terdekat kita aja gitu, bisa dimulai dari situ. Mungkin itu sih. Oke. Nah, kalau dari gue juga nih ya terkait gimana sih pemilih muda memanfaatkan ruang untuk demokrasi sekarang. Kalau tadi kan lo udah membahas kayak kita datang ke TPS-nya, kita pilih juga sesuai hati nurani kita. Nah, ini juga bagian yang gak kalah penting adalah kita juga perlu tahu dulu nih gitu. Calon-calon yang nantinya akan ada nih yang akan kita pilih, kira-kira visi misi kedepannya akan seperti apa bener. gitu. Kemudian dari kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dia jalankan, kira-kira dampaknya akan seperti apa gitu. Karena kan kalau kita lihat pasti kan ya nanti pemimpin tuh ada plus dan minusnya gitu. Iya benar banget. Cuma seberusaha mungkin kita punya pemimpin yang memang lebih banyak hal-hal yang bisa dia jalankan untuk kebaikan banyak orang gitu. Dan kita juga sebagai mahasiswa tuh tadi ketika Amar mention tentang agents of perubahan, agents of change gitu, agen perubahan. Berarti kan di sini juga kita bisa sama-sama ya mengawal mereka ketika menjabat. Kira-kira dari kebijakan-kebijakannya yang pernah dicetuskan ketika kampanye apakah terrealisasi dengan baik gitu atau enggak gitu. Jadi kita bisa nih mengawal mereka dan memberikan juga kritik dan pendapat kita gitu terhadap kinerja mereka juga. Dan ini juga sama-sama penting juga ya Mar untuk kita itu juga lihat. Penting juga. Untuk kita bisa involve lah ibaratnya untuk ruang demokrasi ini. Bener. Nah, kalau teman-teman pemilih kira-kira sejauh mana sih pendapat kalian juga nih terkait pemilih muda itu bisa mengisi ruang demokrasi terutama untuk pemilu 2024 nanti. Oke. Nah, teman-teman pemilih jangan kemana-mana, gue sama Amar masih akan lanjut di sesi berikutnya. Tetap di podcast KPU RI. Halo teman pemilih, masih bersama dengan gue dan Amar di podcast edisi khusus Pemilih Muda. Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin banyak ya Amar ya, kita udah bahas dari sudut pandang kita masing-masing. Kemudian tadi kita juga udah memberikan pendapat dari pertanyaan netizen juga. Gue mau tahu dong Mar, pesan dari lo nih sebagai mahasiswa juga untuk menyambut euforia pemilu 2024 nanti.
kepada mungkin ke teman-teman, ke keluarga atau ke siapapun itu, boleh dong dibagiin ke kita juga nih di podcast KPUR ini. Oke, mungkin pesannya itu kurang lebih sama apa yang gue omongin tadi ya Kak Van ya. Jadi untuk teman-teman pemilih yang ada di rumah itu, terutama yang pemilih muda ya, terutama apalagi yang kayak gue nih baru milih tahun depan nanti, itu dipelajari dulu tentang tentang pemilu ini gitu loh, tentang partai-partainya gitu, tentang siapa calonnya, kita cari tahu, kita dalemin lagi gitu, tentang track recordnya gimana, prestasinya gimana, visi misinya, kalau misalkan sesuai ya udah gitu. Intinya kita cari tahu, kita gali lagi lebih dalam tentang calon-calon atau orang-orang yang akan menjadi calon di pemilu 2024 nanti gitu. Oke, nah mungkin gue mau nambahin sedikit juga ya. Nah, silakan. teman-teman pemilih juga perlu cari tahu juga nih, apakah kalian udah terdaftar di TPS dekat rumah kalian dengan tadi yang udah sempat gue mention, dengan cek dptonline.kpu.go.id untuk cek apakah kita udah bisa nih jadi pemilih di pemilu 2024 nanti. Kemudian betul tadi kata Amar juga, kita mesti harus cari tahu juga nih terkait pemimpin-pemimpin nantinya yang akan kita pilih juga ya, dalam lingkup negara, kemudian provinsi, bahkan sampai di tingkat kabupaten. Itu juga menjadi andil bagi kita untuk sama-sama milih ya. Ya, benar banget. Oke, teman-teman pemilih, terutama thank you buat Amar yang udah hadir di podcast edisi khusus KPUR ini dengan pemilih muda, dan juga terima kasih buat teman pemilih yang udah ikutin obrolan kita berdua dari tadi. Saksikan terus untuk podcast edisi khusus KPU RI di edisi pemilih muda selanjutnya. Dari Amar, kira-kira gua mau ngajak lo sih untuk apa tuh? Untuk sama-sama nyebutin tagline dari podcast KPU RI ini dari edisi khusus pemilih muda. Jadi tagline-nya itu adalah, kalau gue ngomong podcast KPU, lo bisa lanjutin terdepan bicara kepemiluan. Oke, mungkin teman pemilih muda juga harus ingat-ingat juga nih tagline kita tuh apa ya kira-kira. Oke, gue mulai aja kali ya. Ya boleh. Tadi terdepan dalam bicara. Terdepan bicara kepemiluan. Terdepan bicara kepemiluan. Oke. Podcast KPU. Terdepan bicara kepemiluan. Oke, thank you buat teman-teman pemilih muda. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai bertemu.